Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Nah, dalam manga One Piece chapter 1048, kita dijelaskan atau disajikan sebuah flashback 20 tahun yang lalu. Flashback yang menceritakan kisah pedih, kisah air mata yang dialami rakyat Wano Kuni selama 20 tahun terakhir dalam kepemimpinan atau kepemerintahan si Orochimaru. Dan di chapter ini kita melihat para rakyat yang ada di ibu kota bunga berharap untuk terbebaskan dari semua ini. Dan para samurai yang ada di Onigashima sudah secara lahir dan batin percaya kepada Luffy untuk mengakhiri ini semua dengan mengalahkan Kaido. Singkatnya, dalam chapter kali ini seorang Luffy lah yang akan membawa kisah baru dan akan mengakhiri kisah sedih atau kisah air mata yang telah berlangsung 20 tahun ini. Dan ya, ini mulai relate dengan cerita atau Tale of Thor and Laughter yang kita bahas di video sebelumnya. Kisah menyedihkan Lady Tokiwa atau Toki yang akan berakhir menjadi tawa dengan Lazy Taro alias Luffy Taro alias Monkey D. Luffy. Dan pada video kali ini kita akan singgung sedikit cerita full daripada Lazy Taro, yang mana di chapter 1048 Luffy adalah tokoh yang menjadi suatu harapan, di mana kisah daripada Luffy ini benar-benar mirip dengan Lazy Taro. Dan berikutlah cerita tersebut. Lazy Taro adalah seorang pria di mana penampilannya begitu kumuh serta miskin. Hidupnya hanya berteduhkan tikar jerami yang dipatokkan di 4 sisi. Lazy Taro adalah orang pemalas, maka dari itu julukannya Lazy. Tetapi semalas-malasnya Lazy Taro, dia punya ide yang sangat gila. Dia ingin mewujudkan suatu hal, yaitu membangun rumah. Dan ide daripada Lazy Taro ini benar-benar gokil. Ya, jika kita artikan semua perkataan daripada idenya itu ya, itu benar-benar wow. Dan kalian bisa cek di video sebelumnya, karena kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, suatu hari seseorang petani membawakan Lazy Taro 5 potong kue beras, dan Taro memakannya 4 sekaligus dan menyisakannya 1 untuk keperluan jangka panjang. Akan tetapi kue kelimanya itu ya jatuh dan meluncur ke jalan. Dan dengan hanya beberapa langkah saja untuk mengambilnya kembali, tetapi Taro terlalu malas untuk mengambilnya. Ya, kemalasannya benar-benar berada di puncak karirnya. Dan sepanjang hari dia berbaring di sana dengan begitu malasnya, mengusir anjing dan burung yang datang untuk mengambil kuenya itu. Dan Taro hanya bisa menunggu seseorang lewat untuk mengambilkannya kuenya itu. Dan berhari-hari tidak ada seseorang pun yang melewatinya. Namun pada suatu hari kemudiannya, tiba-tiba ada suatu gemuruh datang bergentak di tanah. Ternyata itu adalah gubernur distrik tersebut yang datang dengan rombongan yang mengendarai kuda. Nah, singkat cerita, gubernur itu ya merasa iba dengan kondisi daripada Taro ini yang sangat miris. Dan gubernur itu ya menawarkan sejumlah harta dan sarana berupa pekerjaan sebagai petani, sekaligus tanahnya sudah disiapkan atau menjadi pengusaha dengan barang-barang yang akan diberikan kepada Taro. Tetapi Taro yang malas menolak itu semua. Namun gubernur itu ya justru merasa tertarik dengan Taro. Dan singkat cerita, gubernur ini tiba-tiba membuat suatu undang-undang darurat, di mana mulai hari ini biarkan Taro diberi makan nasi dan sake setiap hari. Mereka yang tidak mematuhi perintah ini akan mendapatkan ketidaksenangan dari saya. Dan perintah ini ya mengejutkan semua petani yang ada di sana. Tetapi keinginan gubernur adalah hukum yang mutlak, dan mereka akhirnya membawakan beras dan sake kepada Taro setiap hari sejak pada hari itu. Nah, beberapa tahun berlalu, Taro yang hidup dengan enak dan petani yang selalu bekerja untuknya, tiba-tiba ada satu acara yang harus dipenuhi, yaitu setidaknya di desa harus ada satu orang yang bersedia pergi ke ibu kota atau kota menemani sang kades setempat untuk suatu hal. Dan para petani yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing meminta Taro untuk pergi karena Taro adalah seorang pengangguran tanpa pekerjaan.
Rasen. Dan tentu saja jawaban jelas daripada Taro yaitu menolaknya dan beralasan bahwasannya dia tidak akan bertindak lebih lanjut selain rebahan di gubuknya itu. Dan para petani pun yang tidak habis pikir ya membujuk Taro dengan menceritakan ibu kota itu seperti apa, di mana para petani menceritakan soal wanita yang ada di sana dan berbagai hal menarik yang terjadi di ibu kota. Dan singkat cerita, Taro kepincut dan bersedia untuk pergi. Dan ternyata sesampainya di sana, yaitu di ibu kota benar-benar adalah segalanya yang dikatakan oleh para petani. Banyak wanita cantik dan kehidupan Taro di sana ya mulai berjalan mulus dan prospek kerjanya pun juga lancar. Dan wujud kumuh daripada Taro ya berubah menjadi wujud pria tampan seantero ibu kota itu. Bahkan Taro menemukan seorang wanita. Nah, suatu hari ya Kaisar meminta Taro untuk mengarang sebuah syair di depannya. Dan puisi yang dipaparkan oleh Taro sungguh membuat Kaisar senang. Yang mana dari situ Kaisar memutuskan untuk melihat garis keturunan dari Taro. Dan setelah diselidiki, Taro sebenarnya merupakan anak yang hilang daripada seorang bangsawan. Dan karena suatu insiden dia jadi terasingkan dan hidup biasa, bahkan menderita di suatu tempat yang tidak dikenal oleh siapapun siapa sebenarnya Taro itu. Dan Kaisar mengatakan bahwasannya apapun yang terjadi, Taro ini mengalirkan darah bangsawan di dalamnya. Dan karena itulah sang Kaisar kembali menanyakan namanya, yang mana ya nama Lezi Taro tak pantas baginya. Dan sang Kaisar memberikan nama baru yaitu Uta no Soimen. Dan ini dia yang menariknya. Namun sebelum kita bahas nama baru dari Taro ini ya, kita rewind dulu dari awal, dimana inilah hal menarik daripada cerita Lezi Taro. Taro diberikan makan oleh petani, dan karena petani itulah Taro akhirnya pergi ke ibu kota atau kota daripada desa yang ia tinggali. Luffy diberi makan oleh Tama, dan karena Tama sakit, Luffy membawa Tama ke kota untuk mengobati Tama. Ora, monkey deal. Koitsu wa Luffy Taro. Dan setelah kejadian itu ya, Zoro memberikan nama ke Luffy dengan sebutan Luffy Taro, yang mana ini cukup menegaskan bahwasanya kisah ini memang berlandaskan cerita daripada Lezi Taro. Nah, dalam cerita Taro ini ya dikatakan Taro memiliki darah bangsawan sebab leluhurnya orang yang terpandang. Dan menurut Mimin, inilah yang tergambarkan kepada Luffy. Marga D-nya itu ya juga menegaskan leluhur Luffy bukanlah sembarang orang. Dan tentu Luffy juga bukan sembarang orang seperti kisah Taro ini. Singkatnya, sama seperti Taro yang terasingkan, marga D sebenarnya marga yang diasingkan juga, sehingga dipandang rendah dan bahkan menjadi musuh daripada pemerintahan dunia. Dan dikatakan di cerita Taro ini ya, semua ini berkaitan dengan leluhur. Nah, pernah Mimin sampaikan di video sebelumnya ya, bangsa D ini berkaitan dengan leluhur pula. Bahwasannya D itu adalah draft atau wasiat daripada leluhur, yaitu Joy Boy. Jadi akan masuk akal seperti yang dikatakan oleh Kureha atau dokter Kureha dan juga yang lainnya, bahwasannya kehidupan seorang yang bermarga D akan menarik. Karena mereka sebenarnya orang-orang yang berbangsa D hidup dengan menjalankan wasiat daripada Joy Boy. Maka tak heran pula kenapa marga D dicap sebagai musuh daripada pemerintahan dunia. Sebab orang-orang yang menyandang nama D itu adalah orang yang menjalankan wasiat dari Joy Boy. Dan kita tahu ya, Joy Boy itu musuh daripada pemerintahan dunia. Jadi sikap dunia terhadap marga D itu sangat masuk akal. Dan apa sih wasiat Joy Boy? Nah, kemungkinan paling terbesarnya itu bereferensikan dari cerita ini, di mana itu adalah nama baru yang diberikan Kaisar kepada Lezi Taro, yaitu Uta no Soimen. Nah, dalam kasus Taro yang merupakan seorang penyair, Uta memiliki arti puisi. Dan ngomong-ngomong ya, Luffy sebenarnya juga pernah sedikit menyair sebelum Koenigashima.
Dan harusnya yang kita fokuskan di sini adalah kata berikutnya, yaitu soimen. Ya, kata soimen ini ya berasal dari kata soimenfu, di mana mengacu pada suatu departemen pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menjaga, membuka, dan menutup gerbang ke kiri ke istana kerajaan. Dan ya, inilah wasiat Joy Boy, yaitu membuka Wano Kuni, menjaga Wano Kuni, dan bertanggung jawab penuh atas dasar Wano Kuni. Ya, membuka Wano adalah wasiat Joy Boy dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang menjalankan wasiat daripada Joy Boy, yaitu orang yang bermarga di. Maka jangan heranlah kenapa Oden gagal membuka Wano Kuni, kenapa Kazaya tak mampu membuka Wano Kuni, kemudian kenapa Momonosuke sang calon shogun cuman ngak-ngok di perang ini, dan di chapter sebelumnya Momonosuke benar-benar tak punya keinginan untuk membuka Wano. Ya, sebab sejatinya itu memanglah bukan tugas daripada Momo. Tugas untuk membuka Wano adalah wasiat dari Joy Boy dan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang menjalankan wasiatnya, yaitu orang yang bermarga di. Jadi tugas sebenarnya siapa yang buka Wano Kuni dan siapa yang bertanggung jawab penuh atas Wano Kuni nantinya, itu adalah Luffy, Monkey D. Luffy. 背負ってくれんかワノ国を。バカ、当たり前だろ。 Dan ya, Luffy lah yang menjadi harapan rakyat Wano Kuni ini, seperti yang terjelaskan pada chapter kali ini. Dan jika kalian tahu ya, di buku ini tertulis bahwasannya seorang Taro merupakan manifestasi dari dewa yang menyatukan semua orang, di mana dewa yang akan mengabulkan semua permintaan, baik itu wanita, laki-laki, tua ataupun muda. Dan ya, pada chapter 1048, rakyat yang ada di ibu kota tengah berharap dengan suatu permintaan. Dan jikalau cerita Taro merupakan landasan daripada semua ini, maka Luffy akan mengabulkannya, di mana rakyat Wano akan terbebas dari semua penderitaan. Singkatnya, sebentar lagi kita akan melihat kekalahan daripada Kaido dan juga Orochi. Nah, bagaimana menurut kalian?